Halo, dalam video ini kami akan membahas mengenai relasi manusia dengan manusia. Kita mengetahui bahwa manusia diciptakan untuk hidup dalam relasi, namun karena dosa membuat relasi jadi retak. Adanya dominasi, hubungan yang pasif dan defensif, saling menyalahkan dan tidak jujur. Oleh karena itu, Allah memanggil kita untuk memulihkan relasi. Dalam studi ini, kami menganalisis konflik sederhana antara teman dalam kelas. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana menyelesaikan konflik antara dua orang. Sebut saja A dan B. Konflik mereka tampak sederhana, tetapi sebenarnya cukup kompleks. A tidak memakai kata-kata yang keras atau menyalahkan, tapi dia mulai jengkel karena B hanya menerima saja, tidak terbuka, dan masalah yang sama terus berulang. Sementara B terlihat diam dan seolah menerima, tetapi sebenarnya tidak mau disalahkan dan tidak merasa ada yang salah. Akhirnya, hubungan mereka jadi dingin dan situasi tidak pernah selesai. Dalam kasus ini, kami memakai pendekatan kolaboratif problem solving atau penyelesaian kolaboratif. Tahap 1, menyediakan ruang aman untuk berbicara. Hal pertama yang harus dipastikan adalah ruang aman untuk berbicara. A dan B perlu sepakat bahwa tujuan mereka adalah memperbaiki relasi, bukan mencari siapa yang salah. A bisa memulai dengan kalimat netral seperti, Aku tuh pingin kita ngobrol supaya hubungan kita nggak dingin, terus masalah ini nggak terulang lagi. Aku tuh butuh kamu terbuka, aku juga mau dengar dari kamu. Tujuan tahap ini adalah menurunkan ketegangan, membuat B merasa aman, memastikan pembicaraan tidak berubah jadi serangan atau pembelaan diri. Tahap kedua, menjelaskan pengalaman tanpa menyalahkan. Di tahap ini masing-masing menyampaikan apa yang mereka rasakan tanpa menyalahkan. A bisa mengatakan, Aku tuh ngerasa bingung dan capek kalau misalnya masalah ini terjadi lagi. Aku tuh butuh tahu apa sih yang sebenarnya kamu pikirin, bukan cuman iya-iya aja. Sementara B diberi ruang untuk mengungkapkan perspektifnya. B biasanya diam karena tidak nyaman atau takut disalahkan. Bisa diarahkan dengan pertanyaan seperti, Menurut kamu, apa sih yang sebenarnya terjadi dari sisi kamu? Apa yang kamu rasakan waktu aku ngomong kayak gini? tujuannya menemukan akar masalah, bukan hanya gejalanya. Tahap 3. Mengungkapkan kebutuhan yang tidak terpenuhi. Konflik berulang biasanya terjadi karena kebutuhan yang tidak terpenuhi. A. Butuh kejelasan perubahan respon aktif, sedangkan B. Butuh diterima tanpa merasa disalahkan sehingga ia menghindar. Di sini keduanya harus mengidentifikasi kebutuhan tersebut secara eksplisit. Contoh, Aku tuh butuh kamu ngomong jujur meskipun aku tahu itu nggak nyaman. Aku butuh kamu nggak anggap aku salah lagi. begitu kebutuhan terlihat, emosi mereka bisa dipahami. Di sana barulah solusi bisa dibangun. Tahap keempat, merancang solusi bersama. Di tahap ini, A dan B tidak mencari siapa yang benar atau salah, tetapi apa yang bisa dilakukan supaya hal yang sama tidak terulang kembali. Contoh kesepakatan, B setuju memberikan tanggapan jujur dan tidak hanya berkata Ya udah, atau iya. tetapi menjelaskan pikirannya. A setuju memakai bahasa yang lebih eksplisit dan memastikan B merasa aman untuk berbicara. Jika ada masalah, mereka berkomitmen membahasnya dalam waktu 24 jam, bukan memendam. Solusi dibuat sederhana, realistis, dan bisa dievaluasi. konflik mungkin saja tidak dapat selesai dalam satu percakapan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen untuk pemulihan jangka panjang. Yang pertama itu komunikasi terbuka, adult to adult, dan tidak menyelesaikan lewat chat. Yang kedua, kejelasan ekspektasi. Yang ketiga, komitmen memperbaiki, bukan memendam. Penutup dari kami yaitu, dengan komunikasi yang dewasa, boundaries yang sehat, dan kasih yang benar, konflik bukan ancaman, melainkan kesempatan untuk bertumbuh. Sekian, terima kasih.